Halo Sobat Estrus Mania, pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi bagaimana caranya meracik pakan konsentrat ruminansia dengan menggunakan aplikasi WinFeed dan dengan menggunakan metode stokastik. Sama seperti peracikan pakan unggas yang Mimin sudah bahas sebelum-sebelumnya ya. Formulasi ransum ini dilakukan secara auto ya. Beda halnya dengan peracikan pakan dengan trial and error menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, kalau dengan cara seperti menggunakan aplikasi WinFeed itu hanya dengan memasukkan batas atas batas bawahnya ya dan kriteria pakan yang diinginkan. Setelah itu tinggal memencet Ctrl F, maka persentase dari formulasi ransum yang diinginkan dapat tersusun secara otomatis ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi WinFeed, teman-teman bisa mendownloadnya melalui link deskripsi di bawah. Mimin sudah sediakan. Nah, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe channel ini agar terus berkembang ya. Nah, baik, langsung masuk saja ke materi ya. Ini peracikan pakan ruminansia ini berbeda dengan peracikan pakan monogastrik ya. Salah satunya yaitu pada pakan ruminansia itu tidak mengenal yang namanya energi metabolisme, akan tetapi dikenal dengan istilah yang namanya itu TDN ya. Apa itu TDN, Min? TDN itu adalah total digestible nutrient yang merupakan sistem asupan energi pada pemberian pakan ternak ruminansia yang digunakan di Indonesia. TDN itu dapat diketahui dari penjumlahan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan BETN yang dapat dicerna ya. Tapi itu melalui perhitungan khusus ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitung TDN itu teman-teman? Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk menghitung TDN itu ada dua macam ya, ruminansia kecil dan ruminansia besar. Nah, itu tentunya perhitungan TDN ini akan berbeda, TDN untuk ruminansia kecil ataupun ruminansia besar ya teman-teman. Nah, ini adalah perhitungannya tergantung jenis pakan apa yang dihitung ya teman-teman. Kalau misalnya hijauan kering seperti hay, itu perhitungannya berbeda dengan hijauan yang segar. Begitu pula dengan konsentratnya. Konsentrat sumber energi perhitungannya akan berbeda dengan konsentrat sumber proteinnya. Nah, baik, di sini saya akan mencontohkan satu aja ya dari hijauan segar dan konsentrat sumber protein misalnya ya. Ini saya ambil contoh misalnya menghitung TDN rumput gajah ya misalnya. Ini data ini nanti dimasukkan ke kita memasukkannya dengan menggunakan fungsi matematika ya. Kita input di sini ya. Untuk rumput gajah itu TPK itu total protein kasar ya. Rumput gajah itu proteinnya 8,7 ya. Kalau di Microsoft Excel itu masih bisa menggunakan koma ya. Lain ceritanya kalau nanti kita menggunakan aplikasi WinFeed ya. Komanya itu tidak boleh pakai koma ya, tetapi pakai titik ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pada saat melakukan formulasi ransum kok error gitu. Tahu-taunya hanya karena koma aja, nggak bisa memformulasikan ransumnya. Itu kan hal yang sangat konyol ya teman-teman. Nah, terus BETN rumput gajah itu 43,7 kita masukin ya. Terus misalnya lemak kasar, persentase lemak kasarnya 2,7 ya. Sedangkan serat kasarnya 32 ya. Hijauan ini banyak sekali ini ya serat kasarnya teman-teman. Beda dengan konsentrat. Nah, ini untuk TDN sapi, untuk TDN domanya tinggal kopas saja ya ke hijauan segar. Nah, untuk TDN sapi 54,6 ya, sedangkan TDN domba ini mendapatkan 56,2. Beda sedikit ya teman-teman. Sebenarnya ini
Biasanya kalau orang-orang ya itu dijadikan satu ya teman-teman, TDN-nya itu. Biasanya diambil rataan tengahnya ya, tapi ya ini untuk supaya lebih spesifik kita bedakan aja ya. Nah, sebenarnya ini untuk data-data ini teman-teman bisa mendapatkan melalui hasil lab ya. Akan tetapi jika teman-teman tidak mendapatkan atau tidak menguji lab, teman-teman bisa mendapatkan referensi bahan nutrisi pakan tersebut dari misalnya dari sumber-sumber yang masih kredibel ya. Jangan mengambil sumber dari yang sumbernya itu tidak jelas ya teman-teman. Nah, ini referensi ini saya dapat dari Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Daging dan Kerja Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB ya teman-teman. Ini tempat kampus miminnya dulu ya, waktu pas masih kuliah ya, di sekolah vokasi teman-teman. Nah, baiklah, kembali lagi ke materi ya. Tadi kan kita sudah menghitung TDN dari hijauan ya. Nah, sekarang Mimin akan mencontohkan menghitung TDN konsentrat ya, konsentrat sumber protein ya. Kita ambil contoh di sini misalnya mungil kedelai ya teman-teman. Nah, ini datanya kita masukkan ke sini ya teman-teman. Mungil kedelai protein kasarnya 46,9. Terus BETN-nya 36,4. Lemak kasarnya 2,66. Serat kasarnya 5,9. Nah, itu dia TDN dari TDN sapi ya, dari bungil kedelai ya. Sekarang kalau domba kita tinggal kopas saja. Oh, 77 ternyata lebih rendah ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman untuk menghitung dari TDN ya teman-teman. Nah, setelah semua persyaratan nutrisi bahan pakan itu sudah kita dapatkan, mulai dari protein kasar, terus habis itu TDN, kalsium dan fosfor. Bagi teman-teman yang ingin file Excel-nya, Mimin sudah menyediakan di link deskripsi ya, tinggal diunduh saja. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita memasukkan data bahan pakan ini ke dalam Feedstore ya, aplikasi WinFeed. Caranya mudah, kita ke aplikasi WinFeed-nya. Nah, setelah terbuka jendela awal aplikasi WinFeed, kita mulai dari kosongan ya. Teman-teman bisa mengklik New Formula with Blank Feedstore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Karena ini kita menggunakan stochastic formulation, maka kita checklist. Kemungkinan persentasenya kita asumsikan 99%. Dan kita menggunakan as-fed basis ya, artinya kita sudah menghitung dengan kadar airnya ya. Nah, cara untuk menambahkan bahan pakan, kita pergi ke tab Go To, diklik dan diklik Feedstore ya. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini dan kita tambahkan ya bahan pakannya ya. Di sini saya akan mencontohkan misalnya dedak padi ya. Di sini diklik kanan, add ingredients, ditulis dedak padi halus misalnya. Kita klik OK. Di sini kita ingin menambahkan apa? Misalnya nutrisinya, add nutrient, misalnya PK persentase ya. Terus di sini bukan cuma protein kasar, ada TDN juga. Di sini ada TDN domba juga.
Terus setelah itu kalsium ya. Terus setelah itu P ya. P ini fosfor ya maksudnya. Nah setelah itu kita masukkan kandungannya ya, misalkan protein dedak padi itu misalnya 13%, tulis di sini 13%, TDN sapinya 54,6. Pakai titik ya, jangan lupa teman-teman, karena kalau tidak pakai titik nanti hasilnya malah error ya teman-teman. Terus TDN domba, persen kalsium, sorry ya teman-teman, ini bukan ini ya, ini sorry saya salah ini. Ini TDN rumput gajah, ini kalau untuk dedak padi itu 72,6, sorry salah baca. 72,6. Sedangkan TDN domba 67,5 ya. Salah baca tabel tadi teman-teman. Mohon maaf. Sedangkan kalsiumnya 0,8, P-nya 1,39. Nah itu untuk dedak padi halus ya. Nah sekarang kita ingin menambahkan bahan pakan yang kedua. Gampang caranya teman-teman ya. Tinggal klik kanan, add ingredient, tinggal masukkan lagi. Misalnya bungkil kelapa sawit. Tinggal klik OK. Nah ini sudah muncul ya, sudah muncul, tinggal dimasukin aja teman-teman nutrisinya ya, nilai nutrisinya teman-teman. Nah untuk standar deviasi ini kita tidak ini ya, tidak usah dianu ya, karena kita belum punya data penelitiannya. Kita anggap aja standar deviasinya 0 ya teman-teman. CA-nya berapa ini? Jangan lupa dimasukin harganya ya. Ini kita asumsikan harganya 2000 ya teman-teman. Nah bahan yang selanjutnya itu ada urea ya teman-teman. Nah penggunaan urea ini pupuk ya teman-teman, yang biasanya petani-petani itu menggunakan untuk pupuk tanaman ya. Urea juga bisa dikonsumsi oleh ternak ruminansia ya, dengan asumsi tidak lebih dari 1% dari total konsentrat ya teman-teman. Jadi tidak boleh penggunaannya berlebih, karena kalau penggunaannya berlebih sapinya ini bisa mabok ya teman-teman. CaCO3 ini kapur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa untuk mengisi dry matter ini bahan keringnya ya teman-teman. Kita asumsikan aja misalnya bahan keringnya itu yang untuk konsentratnya 87 semua ya teman-teman. Molasses harganya berapa ya teman-teman? Molasses kita asumsikan misalkan 7.000 ya per kilo ya. Nah setelah semuanya terisi ya teman-teman, langkah selanjutnya itu menceklis ini semua ya. Ini yang di kolom in stock ini di checklist semua ya, untuk memasukkannya ke dalam tabel formulasi ya, bahan-bahannya itu. Nah ini setelah di checklist jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Nah setelah di save, untuk menampilkan ini di dalam tabel formulasi ini tinggal di close saja ya, kalau ininya sudah di checklist semua. Kita close. Nah maka tampilan yang tadinya kosong ada isinya ya teman-teman. Nah langkah yang selanjutnya gimana men? Langkah selanjutnya itu memasukkan batas minimal, batas maksimal. Batas minimal, batas maksimal itu maksudnya batas mentok bawahnya ya, batas mentok bawahnya dan batas mentok atasnya ya. Jadi penggunaannya itu maksimalnya berapa atau bisa juga minimalnya. Tapi kalau misalkan minimal tidak ada patokannya, bisa dikosongkan ya teman-teman. Ini saya akan mencontohkan misalnya, karena ini ada 5 macam ya, berarti kita
maksudnya ada berapa ini? Ada 5 macam bahan besar ya, bahan yang makro. Jadi kita 20 saja ya. Nah, ini menurut teori ya teman-teman. Bahan pakan ruminansia ini kalau semakin banyak bahan pakan, dia akan semakin bagus ya teman-teman. Beda halnya dengan monogastrik ya. Monogastrik itu sudah ada acuannya, jadi ada batas persentase toleransi ya. Kalau misalnya kita melewati batas toleransi tersebut, maka performa dari pakan yang digunakan atau dites itu hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Molasesnya kita asumsikan 4%. Ini pupuk penggunaannya 1%. Terus di sini kita masukkan kriteria pakan yang kita inginkan. Biasanya konsentrat ruminansia itu proteinnya sekitar 14% ya teman-teman. Jadi kita masukkan di sini 14%. Terus TDN-nya kita asumsikan 78% ya, minimalnya. Terus kalsiumnya kita atur 0,9%, 0,4%. Nah, setelah semuanya terisi teman-teman tinggal menekan di keyboard Ctrl F ya teman-teman. Kalau semuanya ini sudah terisi ya, Ctrl F. Ada yang error ya, artinya ini mustahil teman-teman. Berarti harus ada yang diganti ya teman-teman. Oh, ini jangan 20 ya, kita asumsikan misalkan 25 coba. Oh, saya tahu ini nggak bisa ya teman-teman. 78% itu mustahil karena dari bahan-bahan pakannya saja mayoritasnya itu TDN-nya di bawah 78 ya teman-teman. Mayoritas itu TDN-nya 78 kurang, makanya dia akan dari WinFit-nya itu kenapa error ya, karena tidak masuk akal ya, maksudnya begitu teman-teman. Jadi kita harus merubah ininya teman-teman, tidak masuk akalnya. Kita misalnya asumsikan 77 misalnya, bisa nggak ya? Oh, masih error juga, kenapa ini ya? Coba mungkin kayaknya 76 deh coba. Nah, 76 baru bisa, berarti betul. Berarti bahan-bahan pakan ini kalau diformulasikan dia tidak bisa ya, maksudnya tidak bisa kalau lebih besar dari mayoritas rata-rata persentase TDN-nya maksudnya. Jadi dia harus agak di bawahnya gitu supaya lebih mudah menghitungnya teman-teman. Nah, di WinFit ini kelebihannya dia akan menghitung memprioritaskan bahan pakan yang termurah dulu teman-teman, baru yang bahan pakan yang termahal. Termahal itu dalam artian dari segi kandungan nutrisinya dia jelek ya, dengan harga yang segitu, maksudnya di harga segitu dia nutrisinya kurang bagus gitu istilahnya, atau kurang sebaik yang di sebelahnya misalnya. Di sini kita akan mendapatkan harga bahan pakannya itu sekitar 3.600-an. Lumayan murah juga dengan kuantitas 50 kilo ya satu saknya itu. Sedangkan kalau teman-teman lihat di pakan yang dijual di marketplace, misalnya kita di sini tulisin. Oh, tapi ini konsentrat harganya hampir sama ya teman-teman. Tapi memang dia lebih murah dari yang lainnya sih teman-teman. Ini kalau kita misalkan pakan konsentrat sapi dijualnya 500 gram ya. Oh, ternyata mahal sekali ya teman-teman. Ini saya nggak tahu berapa ya, cuman kalau misalnya ini harganya per kilo ini murah sekali ya teman-teman. Tapi di sini kebanyakan yang ngejualnya itu mahal ya teman-teman. 5.500 per kilo, ada yang 12.000 malah per kilo. Ada yang berapa 8.000 per kilo gitu. Jadi macam-macam ya, tapi pakan yang kita buat ini ya relatif lebih murah ya daripada kita membelinya teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalnya ini sudah selesai, jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui selanjutnya ya,
Ini bahan pakan yang Mimin pakai ini hanya contoh saja ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan bahan pakan ternak yang lain seperti misalnya DDGS atau yang lainnya ya. Bebas kreasi teman-teman sekalian ya. Nah, kalau formulasi konsentrat ruminansia sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini baru konsentratnya saja ya teman-teman. Sedangkan ketika peternak memberi ke hewan ternak ya, itu biasanya dicampur dengan hijauan ya teman-teman. Mimin sendiri sudah pernah menjelaskan pada video sebelumnya juga ya tentang kapasitas tampung ternak ruminansia ya di video yang lalu. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke video Mimin yang sebelumnya, Mimin sudah sediakan di link deskripsi ya. Nah, mungkin cukup sekian informasi tutorial yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua ya. Kira-kira kedepannya Mimin bakal bahas tutorial tentang apa lagi ya? Tolong dong komentar kalian di bawah.